Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, ketemu lagi kita Bung Meldi. Apa kabar? Kabar baik. PKB dan PKS ini Bung Firdaus mencoba saling saling support ya dengan kemarin Presiden PKS ya, dia ketemu PKB dan melakukan nyanyian ya lagu-lagunya Nahdlatul Ulama ya. Nah, ini kita lihat sebagai fenomena yang menarik ya, karena eh, ini PKB PKS ini seperti samudra Bung Firdaus, ini ketemunya harus dingin dengan harus panas, banyak ikannya biasanya, ya kan? Di bawahnya banyak ikan, betul. Banyak ikan itu. Nah, ini kalau ini dia gabung ini, walaupun dia sebenarnya harus yang berbeda, harus dingin, harus panas, tapi dia bisa bikin ikan berkerumun di situ. Nah, ini fenomena yang menarik ya dalam perkembangan politik, perkembangan demokrasi di Indonesia yang dulu saling rivalitasnya ada ya, antara PKS yang dianggap sebagai agama impor gitu ya, dan PKB sebagai Islam Nusantara. Rivalitas ini ada, tapi ketika dua hal yang berbeda tadi, yang kontras tadi yang saya bilang, arus dingin dan arus panas ini ketemu, ini kita berharap ikannya juga banyak. Gitu Bung Firdaus. Gimana kita melihat analogi-analogi ini? Ya, kalau kita bicara analogi juga, Bung Meldi, saya akan coba berikan satu analogi juga. Kalau ikannya banyak gitu, maka airnya bisa juga diobok-obok seperti Joshua gitu, ikannya pada mabok di Iya. sana. Nah, Nah, kita berharap ikannya tidak mabok, karena ya. mabok itu adalah bagian dari persoalan yang dihadapi oleh Republik ini. Nah, Hmm. memang menarik ya, Bung Meldi ya. Jadi pasca tidak berlanjutnya perkawinan dengan Demokrat, kemudian di dalam koalisi perubahan itu masuklah PKB. Nah, memang sayangnya di situ kita lihat ada sedikit ritme yang agak terputus. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah sequence gitu ya, sequence itu agak putus di mana terjadi looping sehingga Demokrat merasa tidak diajak dan PKS juga merasa agak dilupakan gitu. Jadi lebih hanya antara Nasdem dengan Hmm. PKB gitu. Dan ketika deklarasi gitu ya, Amin, ya artinya Anies Baswedan dengan Cak Imin di Surabaya, gitu ya. PKS juga masih menimbang-nimbang apakah bagian dari koalisi atau tidak, walaupun secara formal dikatakan ya kita masih mendukung Anies Baswedan sebagai capres kita yang dari awal begitu. Tapi yang agak membuat hati PKS berkecil hati adalah mereka merasa tidak cukup diajak dalam merumuskan memasukkan seorang Caimin atau memasukkan PKB dalam koalisi begitu. Bahkan ketika pertemuan-pertemuan Nasdem di Jakarta, itu ya di Nasdem Tower atau pertemuan di kantor PKB begitu. Dan saya pikir adalah politik yang elok ketika mereka sudah ketemu berkali-kali, akhirnya PKB dan Nasdem gitu ya menyambangi kantornya PKS. Jadi kalau kita katakan tadi ya PKS sebagai istilahnya apa ya, sebagai penghuni lama lah, sebagai orang yang menggagas dari awal koalisi ini begitu ya. Artinya dia juga punya power, punya suara gitu, 78% kursinya begitu. Jadi itu yang juga mesti ditimbang, dihargai begitu. Dan saya pikir itu satu indikasi baik Bung Meldi ya. Jadi sudah ketemu, disambut dengan gaya Nahdien gitu ya di Ya. kantornya PKS gitu. Nah, pertanyaan kita, apakah koalisi ini akan semakin solid atau tidak? Karena sampai saat ini kan kita belum menemukan semacam kata iya atau kata deklarasi, terutama dari Dewan Suronya PKS gitu. Artinya Hmm. kalau semakin cepat itu didapatkan, maka akan semakin cepat dan semakin solid koalisi perubahan gitu ya, Nasdem, PKB dan PKS dalam menyosong mendorong pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Tetapi bisa juga misalnya karena belum ketemu kliknya, bisa jadinya agak lambat, juga agak panjang, sehingga orang katakan ya banyak berspekulasi akan muncul skenario-skenario berikutnya bersama P3 atau bersama Demokrat begitu memunculkan aliansi baru. Ini yang menurut saya juga menjadi pertimbangan dalam waktu yang semakin mepet untuk pendaftaran pasangan capres cawapres ini, Bung Nadi. Ya, sejarah demokrasi kita sejak reformasi, Bung Firdaus, memang dipenuhi oleh muslihat-muslihat ya. Muslihatnya eh, Gus Dur yang mendukung Megawati jadi presiden, artinya Gus Durnya yang jadi presiden gitu ya. Atau muslihatnya Amin Rais dukung Gus Dur, tapi dia mendorong lagi Megawati yang jadi presiden. Muslihatnya SBY yang tidak mau maju, tiba-tiba maju. Begitu seterusnya, banyak muslihat. Juga muslihatnya ketika
Jokowi jadi gubernur DKI, tiba-tiba dia menjadi rivalitas baru dari Prabowo ya, dan seterusnya ya. Nah, ini tradisi yang memang terjadi di demokrasi kita, muslihat-muslihat yang akhirnya mengakibatkan etika politiknya nggak berjalan dengan baik. Tapi yang luar biasa di Indonesia itu setelah muslihat itu terjadi, mereka bisa juga berikutnya saling rangkul nih Bung Firdaus ya. Ini saling rangkulnya juga lebih Berkoalisi erat, dalam kekuasaan. lebih erat dari sebelumnya. Nah, saya kira nih gimana masyarakat yang terbiasa dengan nilai-nilai moral, etik yang ada di masyarakat kita melihat seperti ini, Bung Firdaus. Ini yang perlu Ya, kita pahami lebih lanjut. ya, jadi yang lebih mengemuka memang ambisi-ambisinya, Bung Meldi, ambisi politiknya. Jadi kalau kita katakan sebagai bagian dari proses ya, oh ya saya terpilih menjadi jabatan A, saya akan berjanji selama 5 tahun akan menjalankan jabatan saya dan tidak akan meninggalkan itu. Tapi faktanya di banyak contoh yang seperti Bung Meldi katakan tadi, ketika setahun 2 tahun dianggap populis, dianggap populer gitu ya, maka dia juga bisa meninggalkan komitmen itu gitu dengan apa namanya, dengan justifikasi ini kan permintaan dari publik atau harapan dari masyarakat banyak begitu. Nah, saya pikir memang ya itulah kondisi dari politik Indonesia. Nah, yang kita masih juga agak lihat adalah gitu, yang kita kadang-kadang khawatirkan adalah ya satu sisi kalau kita bicara apakah di dalam persaingan pasangan capres cawapres ini juga menimbulkan semacam friksi di masyarakat, sedikit banyak iya. Walaupun pada akhirnya yang kita lihat para elit politik tidak pernah benar-benar terjadi friksi di antara mereka. Yang terjadi adalah semacam apa ya? Semacam permainan, semacam melodrama, Bu Meldi gitu. Jadi semacam skenario tertentu yang pada akhirnya ya sebenarnya tidak ada persaingan apa-apa di antara mereka. Walau misalnya dalam sisi kampanye, sisi berdebat mereka bisa menyebut sesuatu yang sangat keras gitu ya, dan itu membuat pendukung mereka terbelah. Tapi ketika misalnya salah satu sudah berkuasa, maka bisa jadi yang tadinya rivalitasnya atau lawannya itu bagian dari ikut yang berkuasa juga, dan mereka sambil tertawa dan bekerja sama lagi gitu, makan bersama-sama, menikmati hidup ini begitu ya, secara ya artinya sementara di kita tidak gitu. Jadi saya pikir ini yang kadang-kadang ya kalau tadi dikatakan persoalan etika politik begitu ya, bahwa politisi mungkin dengan gampang melontarkan sesuatu gitu ya, kadang-kadang membuat menjadi distiksi yang besar di publik, tapi sebenarnya mereka tidak melakukan itu. Ini hanya bagian dari gimmick permainan politik gitu ya. Yang terlalu menganggap serius adalah publik atau masyarakat sendiri, Bung Meldi. Itu kekhawatiran saya. Gitu. Jadi ketika kita selesai nanti pemilu 2024 yang tadinya bersaing, mungkin mudah-mudahan rivalitasnya tidak setajam yang dulu ya, dalam arti secara secara primordial begitu ya, gitu. Sehingga ketika itu selesai kita tidak meninggalkan luka, tidak, ya sudahlah ini kan bagian dari pemilu gitu ya, tidak ada no hard feeling gitu, tidak ada luka yang sangat dalam sehingga kita bisa bersaudara, bisa bertetangga lagi begitu. Jadi sebenarnya itu yang kita coba lihat dari sirkus-sirkus politik ini atau permainan ini gitu. Nah, kembali ke tadi persoalan PKS atau PKB ya, saya lihat ya mau tidak mau gitu ya, bahwa persoalan urusan publik harus menjadi lebih utama dibandingkan tadi klik-klik kepentingan atau ambisi-ambisi tertentu. Dan kalau Anda mengedepankan itu, maka mau tidak mau harus Anda juga mengedepankan ide-ide, mengedepankan rencana-rencana untuk Indonesia, bukan ide-ide atau rencana untuk partai Anda, bukan ide-ide untuk para kader-kader Anda, tapi ya ide-ide untuk kepentingan Indonesia. Saya pikir itu yang seharusnya lebih dikemukakan, Bung Meldi, gitu. Ya, rivalitas itu penting, Bung Firdaus, karena dengan adanya rivalitas itu terjadi pikiran-pikiran kritis ya. Kalau orang berteman tidak ada pikiran kritis yang muncul karena dia akan bersikap afirmasi, mengiyakan apa kata temannya. Tapi kalau dia ada rivalitas, dia mencoba berpikir kritis, artinya melihat sisi lemah dari ide-ide yang muncul atau program yang muncul, gagasan yang muncul. Nah, ini sebenarnya bagus sekali untuk membangun sebuah ketajaman ya. Nah, maka di Indonesia, demokrasi Indonesia adalah demokrasi tanpa pemikiran kritis, tanpa pikiran-pikiran kritis. Ini membahayakan sebenarnya ya. Jadi ada kerjasama bawah tangan di antara politisi Indonesia ini yang membahayakan. Harusnya tangannya di atas meja dan mereka berdiskusi
berpikiran kritis untuk menjawab masalah-masalah yang ada di Indonesia, sehingga masalah-masalah itu mendapat tempat yang pas, yang sesuai, yang benar posisinya gitu. Karena mencari sesuatu yang benar itu hanya muncul dengan cara berpikir kritis. Ya, saya sepakat sekali kalau kita katakan rivalitas dalam konteks ide, gagasan, pemikiran, masukan, ataupun apa ya, cerita-cerita perbaikan gitu. Dan itu yang memang belum kita lihat gitu. Jadi rivalitas yang banyak muncul itu rivalitas yang lebih banyak diwarnai oleh basis-basis demografi, basis-basis sosiologi, basis-basis apa namanya primordial begitu. Dan itu yang kadang-kadang juga membuat ya yang kita takutkan adalah di bagian masyarakat banyak di grassroots yang melihat ini sebagai sebuah pertarungan yang serius. Padahal kan tidak, itu hanya gimmick dalam jualan. Dan yang kita coba dorong adalah bagaimana mereka mengungkapkan ide-ide, begitu ya, mengungkapkan pendapat, mengungkapkan gagasan. Jadi ini akan jauh lebih sehat, ini jauh membangun untuk kepentingan Republik ini, begitu. Nah, apakah kita sudah mendapatkan itu di dalam kontestasi? Paling tidak sampai saat ini ya, dalam rangka Pilpres 2024 atau nanti untuk pemilihan legislatif Pileg juga, begitu. Artinya untuk DPR, DPRD, gitu ya. Kita belum menemukan itu, Bung Meldi, gitu. Jadi rivalitas ide di antara tiga pasangan capres atau timnya atau pendukungnya itu belum ada. Bahkan untuk gagasan-gagasan besarnya kita belum melihat itu, begitu. Jadi ya sekali lagi memang ya kita tunggu sebenarnya dari masing-masing pasangan ini ide apa yang akan dibawa dari calon presidennya, dari calon wakil presidennya, atau kalau kita katakan dalam konteks yang lebih besar koalisinya. Anda ingin melakukan apa sih untuk bangsa ini? Dan kalau itu berbeda atau dalam sisi strategi berbeda dengan koalisi atau pasangan lain, coba diadu mana yang paling visible, mana yang paling mungkin, mana yang paling baik untuk rakyat Indonesia, mana yang paling bagus untuk Republik ini. Itu yang seharusnya terjadi, Bu Meldi. Gitu. Dan kita masih menunggu sebenarnya. Kira-kira apakah itu akan terjadi atau tidak, atau sudahlah. Ya apa ya, kita lihat saja nanti pada bulan Februari kita akan memilih si A, si B begitu ya. Dan kemudian selesai sudah mimpi-mimpinya karena kita akan menunggu lagi untuk bermimpi 5 tahun berikutnya, Bu Meldi, begitu. Iya. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.